Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Auliani Siregar dengan NPM 25082626008. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas remedial pada blok Basic System Organ of Cardiovascular, Respiratory System, dan Digestive System. Baiklah, selanjutnya izinkan saya untuk melakukan presentasi dengan judul Mekanisme Regulasi Tekanan Darah dengan Mempertahankan Homeostasis Tubuh. Sebelum membahas mekanismenya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tekanan darah. Tekanan darah adalah gaya yang diberikan darah terhadap dinding pembuluh darah ketika darah dipompa oleh jantung. Tekanan darah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai fungsi sistem kardiovaskular. Mengapa tekanan darah harus dijaga? Karena setiap sel tubuh membutuhkan suplai oksigen dan juga nutrisi yang dibawa oleh darah. Jika tekanan darah terlalu rendah, maka aliran darah ke jaringan akan berkurang sehingga sel tidak memperoleh oksigen yang cukup. Sebaliknya, jika tekanan darah terlalu tinggi, pembuluh darah akan menerima tekanan yang berlebihan sehingga dapat menyebabkan kerusakan organ seperti jantung, ginjal, mata, dan otak. Oleh karena itu, tubuh ini memiliki berbagai mekanisme yang bekerja secara otomatis untuk mempertahankan tekanan darah agar tetap berada dalam batas normal ataupun yang disebut dengan homeostasis. Bagian pertama pada mind map menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menentukan tekanan darah. Dalam fisiologi terdapat rumus tekanan darah sama dengan cardiac output yang dikali total peripheral resistance. Artinya, tekanan darah dipengaruhi oleh dua komponen utama, yaitu cardiac output ataupun curah jantung dan total peripheral resistance atau hambatan perifer total. Cardiac output adalah jumlah darah yang dipompa oleh ventricle kiri dalam waktu 1 menit. Rumusnya stroke volume dikali dengan heart rate. Stroke volume merupakan jumlah darah yang dipompa setiap 1 kali per denyut, sedangkan heart rate merupakan jumlah denyut jantung setiap semenit. Sebagai contoh, apabila stroke volume seseorang adalah 70 mili dan denyut jantungnya 75 kali per menit, maka cardiac output sekitar 5 liter per menit. Nilai tersebut merupakan nilai normal pada orang dewasa saat istirahat. Stroke volume dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada free load. Free load adalah jumlah peragangan serabut otot ventrikal sebelum jantung berkontraksi. Free load dipengaruhi oleh banyaknya darah yang kembali ke jantung atau venous return. Semakin banyak darah yang kembali ke jantung, maka ventrikel semakin terisi. Akibatnya, serabut otot jantung menjadi lebih teregang sehingga kontraksi menjadi lebih kuat. Hal ini sesuai dengan hukum Frank Starling, yaitu semakin besar pengisian ventrikel, maka semakin besar pula kekuatan kontraksi jantung hingga batas fisiologis. Selanjutnya yang kedua ada contractility. Contractility merupakan kemampuan intrinsik otot jantung untuk berkontraksi. Kontraktilitas dipengaruhi terutama oleh ion kalsium. Semakin banyak ion kalsium yang masuk ke dalam sel otot jantung, maka kontraksi menjadi semakin kuat, sehingga stroke volume meningkat. Sebaliknya, apabila kontraktilitas menurun, kemampuan otot jantung memompa darah juga menurun. Selanjutnya yang ketiga ada afterload. Afterload merupakan tekanan ataupun tahanan yang harus dilawan ventrikel ketika memompa darah keluar. Pada ventrikel kiri, afterload terutama dipengaruhi oleh tekanan aorta. Semakin tinggi tekanan aorta, maka ventrikel harus bekerja lebih keras. Akibatnya, stroke volume dapat menurun. Selanjutnya, setelah cardiac output, selanjutnya komponen kedua adalah total peripheral resistance ataupun TPR. TPR adalah hambatan yang diberikan pembuluh darah terhadap aliran darah. Faktor yang mempengaruhi TPR adalah diameter arteriol, elastisitas pembuluh darah, viskositas darah. Apabila arteriol mengalami vasokontraksi, diameter pembuluh darah menjadi lebih kecil sehingga hambatan meningkat dan tekanan darah naik. Sebaliknya, jika terjadi vasodilatasi, hambatan menurun sehingga tekanan darah ikut menurun. Yang kedua, mekanisme regulasi tekanan darah. Setelah mengetahui faktor-faktor yang menentukan tekanan darah, sekarang kita masuk pada mekanisme regulasinya. Regulasi tekanan darah dibagi menjadi dua, yaitu regulasi jangka pendek dan juga regulasi jangka panjang. Regulasi jangka pendek, regulasi ini bekerja sangat cepat, yaitu dalam hitungan detik hingga pun menit. Tujuannya adalah untuk mengatasi perubahan tekanan darah secara mendadak.
Contohnya, ketika seseorang tiba-tiba berdiri setelah lama duduk. Saat berdiri, darah cenderung turun ke tungkai akibat gravitasi sehingga tekanan darah sedikit menurun. Jika tubuh tidak memiliki mekanisme kompensasi, seseorang akan merasa pusing bahkan bisa pingsan. Mekanisme utama regulasi jangka pendek melibatkan baroreseptor. Baroreseptor merupakan reseptor mekanik yang sensitif terhadap peregangan dinding pembuluh darah. Lokasinya itu berada di sinus karotikus arcus aorta. Apabila tekanan darah meningkat, dinding pembuluh akan lebih teregang. Baroreseptor kemudian meningkatkan frekuensi impuls menuju pusat kardiovaskular di medula oblongata. Sebaliknya, apabila tekanan darah turun, impuls dari baroreseptor akan berkurang. Informasi tersebut akan diproses oleh medula oblongata untuk mengatur aktivitas sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom terdiri dari dua bagian, saraf simpatis. Jika tekanan darah turun, aktivitas simpatis pun meningkat. Akibatnya, denyut jantung meningkat, kontraktilitas meningkat, pembuluh darah mengalami vasokonstriksi, venous return meningkat. Semua perubahan tersebut menyebabkan cardiac output meningkat sehingga tekanan darah kembali naik. Sebaliknya, apabila tekanan darah terlalu tinggi, aktivitas parasimpatis pun meningkat. Akibatnya, denyut jantung menurun, kontraksi jantung melemah, tekanan darah kemudian turun kembali menuju nilai normal. Regulasi ini berlangsung sangat cepat, sehingga sangat penting dalam mempertahankan perfusi otak. Selanjutnya, regulasi jangka panjang berlangsung dalam hitungan jam hingga beberapa hari. Regulasi ini terutama melibatkan ginjal dan juga hormon. Ginjal berfungsi mempertahankan volume darah karena volume darah sangat mempengaruhi tekanan darah. Sistem renin, angiotensin, dan aldosteron ataupun RAAS. Ketika tekanan darah menurun atau aliran darah menuju ginjal berkurang, sel justak glomerulus pada ginjal akan menghasilkan renin. Renin mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Selanjutnya dengan bantuan enzim AC di paru-paru, angiotensin 1 berubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 mempunyai beberapa fungsi penting. Yang pertama, dia akan menyebabkan vasokonstriksi sehingga resistensi perifer meningkat. Yang kedua, dia akan merangsang sekresi hormon aldosteron dari korteks adrenal. Aldosteron meningkat reabsorpsi natrium di ginjal. Karena natrium meningkat, maka air ikut diserap kembali sehingga volume darah pun bertambah. Akibatnya, tekanan darah meningkat kembali. Selain itu, angiotensin 2 juga akan merangsang rasa haus serta pelepasan ADH sehingga tubuh mempertahankan lebih banyak cairan. ADH atau antidiuretik hormon diproduksi di hipotalamus dan dilepaskan oleh hipofisis posterior. Hormon ini akan meningkatkan reabsorpsi air di tubulus ginjal. Semakin banyak air yang diserap kembali, maka volume darah akan meningkat dan tekanan darah naik. Selanjutnya ada ANP. Kebalikan dari RAAS adalah ANP atau atrial neuretic peptida. ANP dilepaskan ketika atrium mengalami peregangan akibat volume darah yang terlalu tinggi. ANP meningkatkan pengeluaran natrium dan air melalui urin. Akibatnya volume darah berkurang sehingga tekanan darah ikut menurun. Selanjutnya yang ketiga adalah respon tubuh terhadap perubahan tekanan darah. Sekarang kita lihat bagaimana tubuh bereaksi ketika tekanan darah berubah. Saat tekanan darah menurun, misalnya seseorang mengalami perdarahan, volume darah menurun, akibatnya venous return menurun, free load menurun, stroke volume ikut menurun, cardiac output pun menurun. Tekanan darah akhirnya menurun. Lalu tubuh segera merespon, baroreseptor mengurangi impuls menuju medula, aktivitas simpatis meningkat, lalu jantung berdetak lebih cepat, kontraksi jantung pun lebih kuat. Pembuluh darah akan mengalami vasokonstriksi. RAAS dan ADH ikut aktif, volume darah pun meningkat, tekanan darah perlahan kembali normal. Saat tekanan darah meningkat, sebaliknya jika tekanan darah terlalu tinggi, baroreseptor meningkatkan impuls menuju medula. Aktivitas parasimpatis pun meningkat, denyut jantung melambat, kontraksi jantung menurun, pembuluh darah mengalami vasodilatasi. Ginjal meningkatkan ekstraksi natrium dan air melalui bantuan ANP. Volume darah menurun, tekanan darah kembali di batas normal. Selanjutnya ada komponen pendukung homeostasis, pengaturan tekanan darah
darah tidak hanya dilakukan oleh satu organ, semua organ bekerja secara terintegrasi. Yang pertama ada jantung, menghasilkan cardiac output, pembuluh darah mengatur resistensi melalui vasodilatasi dan juga vasokonstriksi. Selanjutnya ada ginjal, dia akan mengontrol volume darah melalui pengaturan natrium dan air. Selanjutnya, darah. Volume darah menentukan besarnya free load dan cardiac output. Selanjutnya ada hormon. Hormon meliputi RAAS, ADH, ANP, ketokolamin, serta nitrik oksid yang membantu menjaga keseimbangan tekanan darah. Semua komponen tersebut saling berintegrasi sehingga tubuh mampu mempertahankan homeostasis. Adapun beberapa referensi yang saya pakai, yang pertama ada Hall, J.E. Gutton and Hall Textbook of Medical Physiology edisi ke-15 pada tahun 2024. Yang kedua ada Boron, W.F. dan Bolfev et.al. Medical Physiology edisi keempat pada tahun 2022. Selanjutnya ada Costanzo, L.S. Physiology edisi ke-7 pada tahun 2023. Selanjutnya ada Ranzan, A.K., Alenzi A.M., Gupta A. et al. Controls of centrals and peripheral blood pressures and implications pada tahun 2023. Selanjutnya ada Triple H, Wenzel UO, Lufece, angiotensin aldosteron direnin, angiotensin aldosteron system pada tahun 2024. Selanjutnya ada Valentini A, Del Aguiluche, Mauricio L. dan et al. The Renin Angiotensin Aldosteron System RAAS pada tahun 2025. Baik, sekian presentasi dari saya pada blog BSO1. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.